Selamat datang di Pojok Otomotif. Kali ini kita jumpa kembali dan akan menganalisis kendaraan yang sudah tak asing lagi, serta mengulas setiap aspeknya. Inilah topik kita. Mitsubishi Xpander 2025 yang telah di-launching 3 bulan lalu, tepatnya pada bulan Mei 2025. Evaluasi komprehensif ini merupakan waktu yang tepat untuk mengungkapkan bahwa pembaruan model ini menyerupai bertemu teman lama setelah 5 tahun. Wajah yang sama, hanya dengan kacamata baru, mencoba terlihat lebih pintar. Mitsubishi mendeskripsikan ini sebagai peningkatan model menuju tahun 2026. Namun secara substansial, perubahan tersebut khususnya untuk varian Cross meliputi grill perak mengilap, lampu depan LED proyektor, dan lampu kabut LED di mana terlihat seperti kabut di hari Senin pagi. Pelek 17 inci yang didesain ulang dan trim interior berwarna merah. Sementara varian Ultimate tidak berubah secara signifikan, contohnya grill yang sedikit dimodifikasi agar terlihat lebih garang. Lampu depan dan kabut sama seperti varian Cross. Pelek 17 inci namun masih memiliki tampilan hampir sama seperti sebelumnya. Yang menarik ada varian Exit Tourer, namun hanya sebagai pengganti Exit lama, dengan perubahan pada grill dengan adanya list chrome, lampu depan LED, namun lampu kabut masih memakai bohlam halogen. Pada varian terendah yakni Xpander GLS mendapat perubahan minor dengan tampilan hampir mirip Exit Tourer, namun ada beberapa downgrade seperti sebelumnya dan masih setia dengan velg ukuran 16 inci single tone. Menariknya, khususnya pada varian Cross dan Ultimate, ada penambahan dari 2 menjadi 6 airbag, ini untuk memenuhi standar kelengkapan. Mesin 1,5 liter MIVEC dengan 105 tenaga kuda tetap dipertahankan, identik dengan model yang beredar sejak 2018. Bagi yang mengharapkan revolusi, maaf, ini lebih merupakan pembaruan perangkat lunak, bukan pembangunan kembali secara penuh. Pembaruan ini lebih tepat disebut sebagai penyempurnaan fitur minor dibandingkan rekonstruksi menyeluruh. Namun, sebelum mengambil kesimpulan, izinkan saya bertanya, apakah ada di sini yang siap menukarkan Xpander lama mereka hanya dengan layar baru berukuran 10 inci pada sistem infotainment? Kami mengundang opini Anda di kolom komentar, karena selanjutnya kita akan tahu apakah layar itu cukup untuk menebus perubahan tampilan ini. Nah, terlepas dari candaan observasi awal, Xpander 2025 masih memiliki beberapa elemen yang layak dibanggakan. Dari sisi eksterior, Mitsubishi berupaya menunjukkan bahwa dengan sedikit tambahan riasan atau sentuhan estetika, MPV ini masih kompetitif di pasar dan memiliki peluang untuk menyingkirkan pembeli baru pada kompetitor. Ayo, kita analisis setiap detailnya apakah peningkatan ini sepadan. Mitsubishi Xpander Cross 2025 menampilkan model grill perak baru yang mengkilap, memberikan kesan yang lebih modern dan sedikit lebih mewah, namun tanpa inovasi desain yang revolusioner. Desain ini mempertahankan esensi model sebelumnya, serupa dengan restoran favorit Anda yang mengubah cat eksterior, namun menyajikan menu yang sama. Tentu, lebih bersih, mungkin sedikit lebih mewah, tetapi inovatif. Lampu depan LED berasap, di mana menggunakan lensa dan reflektor berwarna gelap merupakan upaya Mitsubishi ingin MPV ini terlihat lebih garang dan memberikan kesan yang lebih agresif. Efek berasapnya lebih seperti Anda bangun terlalu pagi dan lupa mencuci muka. Fungsionalitas dari LED T-Shape ini tidak diimbangi dengan visual yang maksimal. Alih-alih menampilkan aura mobil eksklusif, efek tersebut justru memberikan kesan desain yang kurang orisinal. Kini pada roda terdapat pelek 17 inci dengan 10 palang yang didesain ulang menjadi salah satu peningkatan eksterior yang paling menonjol. Desainnya tajam, khususnya pada varian Cross 2 warna, meskipun tidak mengubah karakter Xpander menjadi kendaraan sporty. Karena target mereka adalah mobil keluarga dan tak lebih dari itu. Namun, secara keseluruhan, desain eksterior Xpander 2025 tetap mengusung identitas model sebelumnya dengan hanya 3 sentuhan utama, grill, lampu depan, dan pelek. Pendekatan Mitsubishi sangat konservatif, kemungkinan untuk tidak mengganggu target pasar untuk mobil keluarga yang mengutamakan keandalan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk Xpander Ultimate, sebagai flagshipnya Xpander, cukup berubah secara signifikan. Contohnya, grill yang sedikit dimodifikasi yang memiliki bentuk yang sama dengan Exit Tourer, dengan satin krom di atas grillnya, agar terlihat eksklusif dan lebih garang daripada Ultimate sebelumnya.
Sebagai ciri yang berbeda dengan Exit Tourer adalah bumper depan bawah dan bumper belakang bawah terletak pada warna saja. Untuk lampu depan Ultimate adalah LED proyektor dengan lensa dan reflektor berwarna gelap. Untuk lampu kabut di sini juga LED. Secara keseluruhan, tampilan lampu depan Ultimate sama dengan varian Cross, dan pelek Ultimate memiliki ukuran 17 inci dengan pembaharuan. Namun, memiliki tampilan yang sama seperti Exit Tourer dengan dual tone. Di sini, pada varian Exit cukup menarik, karena dia naik kelas menjadi Exit Tourer dengan fitur yang mendekati Ultimate, dengan desain grill yang berubah, dengan list chrome yang membuat tampil agak berubah untuk memunculkan kesan beda dengan versi sebelumnya. Lampu depan LED dengan bagian lensa dan reflektor hitam. Namun, sayangnya lampu kabut masih memakai bohlam halogen. Dan pada pelek ukuran naik menjadi 17 inci dengan dual tone yang sama dengan varian Ultimate. Dan varian terakhir yakni Expander GLS mendapat perubahan minor. Dengan facelift yang hampir sama dengan Exit Tourer, tetapi dengan fitur Exit lama. Dan untuk velg, masih setia dengan ukuran 16 inch single tone dengan rubahan tampilan saja. Silahkan beri penilaian mengenai eksterior Expander New Concept ini. Kami mengundang Anda untuk memberikan penilaian terhadap tampilan baru ini di kolom komentar, apakah 7 dari 10 atau 5 dari 10. Selanjutnya, kita akan mengulas bagian interior, di mana spesifikasi teknologinya akhirnya mungkin dapat membangunkan Anda. Kabin Expander Cross 2025 yang disebut Mitsubishi sebagai peningkatan, namun ini terasa lebih seperti penambahan aksesoris baru ketimbang renovasi substansial. Poin utama adalah layar infotainment 10 inci yang baru. Layar ini memang lebih besar, lebih tajam, serta mendukung Apple CarPlay dan Android Auto dengan lebih lancar. Lalu ada koneksi web, link, dan fitur inclinometer. Ini memang hal baru pada Expander. Rem tangan sekarang beralih ke rem parkir elektrik dengan fitur Auto Hold. Untuk kemudi menggunakan 3-spoke dengan segala tombolnya. Namun, apakah ukuran layar menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian sebuah MPV? Kami menantikan tanggapan Anda di kolom komentar. Klaster instrumen digital 8 inci turut dihadirkan, menampilkan data berkendara yang lebih modern dan jelas. Namun, bagi yang mengharapkan animasi grafis ala kendaraan mewah, perlu diingat bahwa ini adalah Expander, yang secara resmi masuk ke dalam klasifikasi low MPV yang posisinya di pasar setara dengan mobil-mobil populer lainnya seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki R3, dan Honda Mobilio. Bukan kendaraan berteknologi tinggi mutakhir seperti Tesla dan BYD. Jadi, untuk penggemar pabrikan lain, sebagai pembandingnya kita harus rasional. Sementara, untuk Expander Exit Tourer, bagian interior juga terasa naik kelas, dan hampir mirip dengan Ultimate yang memiliki warna dashboard hitam dan memiliki fitur seperti LCD 4,2 inci yang memiliki tampilan MID, di antara dua dial indikator dan persis seperti tampilan MID pada Ultimate. Untuk head unit memiliki ukuran 8 inci, sementara jok fabrik yang menurut Mitsubishi sudah memiliki peningkatan dan lebih durabel. Kemudi juga berubah menjadi 3-spoke dengan fitur tile dan teleskopik. Dan lainnya masih tetap sama dengan Exit sebelumnya. AC-nya belum, climate control, apalagi dual zone serta masih menggunakan tuas putar. Dan yang menarik, sekarang pada Exit dilengkapi dengan kamera belakang, tapi yang lebih menarik kuncinya sudah bukan kunci keris. Namun sudah berubah menjadi remote atau keyless smart key, dan dilengkapi dengan tombol start-stop button selayaknya Ultimate untuk menyalakan mesin. Namun kabar buruknya bagian kursi penumpang tidak ada perubahan sama sekali kecuali headrest pada bagian tengah kursi baris kedua. Tema interior hitam tetap dipertahankan. Varian Cross menambahkan aksen kulit merah dan trim kayu imitasi pada dashboard. Untuk pertama kalinya, Expander berani menambahkan warna. Tetapi jujur saja, penambahan warna ini merupakan sentuhan yang positif, meskipun ini untuk mempertahankan identitasnya. Sebagai MPV keluarga yang diperbarui, bukan eksekutif lounge seperti Alphard dan Velfire yang memiliki interior yang sangat mewah dan berfokus pada penumpang belakang. Pada varian Ultimate, pada bagian kokpit pengemudi, di mana AC bukan lagi tuas putar,
tapi tampilan digital. Sementara instrumen sudah tidak menggunakan jarum. Karena sudah full LCD 8 inci, untuk head unit Anda akan mendapat seperti yang ada pada Xpander Cross dengan layar 10 inci. Mendukung Apple CarPlay dan Android Auto serta fitur lainnya. Untuk rem tangan, sekarang beralih ke rem parkir elektrik dengan fitur Auto Hold. Pada kemudi, juga menggunakan 3-spoke dengan segala tombolnya. Untuk varian Xpander GLS, kita skip saja karena tidak ada yang spesial. Agar adil, kemenangan sesungguhnya adalah peningkatan fungsional yang signifikan, meliputi sandaran tangan baris kedua dan sandaran kepala tengah tambahan yang meningkatkan kenyamanan penumpang selama perjalanan jauh. Selain itu, penambahan tempat menaruh gelas ekstra pada Xpander Cross turut menambah kepraktisan. Cocok bagi mereka yang memperlakukan mobilnya seperti kafe keliling. Secara keseluruhan, interior Xpander 2025 bukanlah lompatan maju yang revolusioner. Ini lebih menyerupai penyempurnaan yang meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas, namun belum menawarkan pengalaman interior yang sepenuhnya baru. Kami mengundang pandangan Anda. Apakah pembaruan ini cukup, atau Anda menantikan desain ulang menyeluruh? Anda setuju, atau apakah Anda menunggu desain ulang sepenuhnya sebelum membuka dompet Anda? Sekarang, mari kita bicarakan bagian yang diharapkan semua orang akan berubah. Aspek yang paling diharapkan untuk berubah, yaitu mesin, justru tidak mengalami pembaruan signifikan. Semua varian Xpander 2025 masih mengandalkan mesin 1,5 liter MIVEC 4 silinder dengan penggerak depan yang menghasilkan 105 HP dan torsi 141 Newton, spesifikasi yang identik dengan model sejak peluncuran perdananya. Dengan spesifikasi ini, Xpander 2025 dapat digambarkan sebagai kendaraan komersil yang kurang andal. Akselerasi yang cenderung lambat, dengan mesin yang beresonansi saat digas, mesin merawung, namun respons gerak kendaraan yang tidak agresif, khususnya pada RPM rendah ini mengindikasikan bahwa manuver menyalip di jalan raya memerlukan perencanaan. Transmisi CVT mempertahankan karakternya yang tenang dan cenderung lambat, mirip pensiunan tentara yang sedang jalan-jalan dengan cucunya. Itu semua terjadi karena untuk memenuhi konsep dan keinginan orang Indonesia, yakni mobil dengan tampilan gagah dan irit. Jadi, hilangkan dari pikiran Anda untuk ngebut sekencang Ferrari. Meskipun demikian, pendekatan yang konsisten ini membuahkan hasil dalam hal efisiensi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar di dalam kota berkisar 7 hingga 8 liter per 100 km, dan dapat mencapai di bawah 6 liter per 100 km di jalan raya jika dikemudikan secara efisien. Dan penghargaan ini layak diterima. Mitsubishi berhasil mempertahankan durabilitasnya. Mesin 1,5 liter MIVEC ini telah teruji pada ratusan ribu unit Xpander di seluruh dunia, dengan tingkat kerusakan yang rendah dan biaya perawatan yang terjangkau. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi pengemudi yang mengutamakan keandalan dan efisiensi operasional. Kalau diibaratkan orang minum, karakter mesin ini seperti menyeruput bukan menelan. Tepat seperti apa seharusnya sebuah MPV keluarga. Tapi jujur saja, di tahun 2026, jika belum ada opsi hibrid, belum ada turbo, atau inovasi performa signifikan lainnya menjadi catatan kritis. Bagi konsumen yang mencari performa sporty, Xpander 2025 belum memenuhi ekspektasi tersebut. Tapi bagaimana dengan Anda? Berikan komentar di bawah. Apakah Anda mengharapkan Xpander dengan turbocharger atau model yang lambat namun stabil? Ini sudah memadai. Baiklah, saatnya untuk anugerah dari Xpander 2025, yaitu fitur keselamatan. Aspek keselamatan menjadi salah satu keunggulan Xpander 2025 dengan penambahan 6 airbag, sebuah peningkatan substansial dari 2 kantung udara pada model sebelumnya. Ini adalah langkah positif yang meningkatkan perlindungan pasif. Baiklah, sudah saatnya bertepuk tangan dengan sopan. Selain itu, Xpander Cross dan Ultimate tetap dilengkapi dengan fitur keselamatan standar seperti ESC, Electronic Stability Control, untuk menjaga stabilitas kendaraan, menjaga mobil agar tidak tergelincir, seperti sedang mengikuti audisi pertunjukan seluncur es. Lalu ada HSA, Hill Start Assist, untuk mencegah kendaraan mundur saat menanjak, sehingga pasangan Anda dapat berkendara menaiki jalan masuk garasi parkir,
tanpa terguling seperti kereta belanja saat Anda lepas di jalan miring, dan terakhir dengan adanya AYC, Active Yaw Control, yang berkontribusi pada stabilitas saat menikung tajam. Akan tetapi, yang perlu Anda pahami yakni pada varian Exit Tourer dan GLS semua fitur ini tidak ada. Namun, perlu dicatat bahwa, semua varian Expander juga tidak ada sistem ADAS, alias Advanced Driver Assistance Systems, yang mencakup fitur seperti pengereman darurat otomatis, bantuan penjaga jalur, atau teknologi berbasis radar lainnya. Di tahun 2026, absennya fitur-fitur ini menunjukkan bahwa Expander masih mengandalkan intervensi penuh dari pengemudi. Jadi jaga iman dan penglihatan Anda. Bagi yang mengharapkan fitur semi-otonom pada kendaraan keluarga, mungkin perlu mempertimbangkan model pesaing dengan harga yang lebih tinggi atau menanti pembaruan di masa mendatang. Meskipun demikian dan jujur saja, penambahan kantung udara merupakan peningkatan yang signifikan untuk kendaraan dalam segmen mobil dalam kisaran harga yang mungkin sudah Anda pahami. Namun, perlu ditekankan bahwa kantung udara berfungsi sebagai pelengkap perlindungan pasif dan kemampuan pengereman darurat tetap bergantung pada pengemudi. Jadi, pendapat Anda, apakah 6 kantung udara cukup untuk menjadikan Expander 2025 pilihan yang layak, atau Anda akan menunggu hingga Mitsubishi menambahkan fitur ADAS? Berikan jawaban Anda di kolom komentar. Dan akhirnya, inilah rangkuman perubahan Mitsubishi Expander 2025 adalah representasi dari pembaruan model pertengahan siklus yang konservatif. Pembaruan ini memang menghadirkan sentuhan eksterior, beberapa peningkatan interior, dan fitur keselamatan yang esensial, namun tanpa perubahan yang mengubah dinamika pasar. Mesin dan transmisi tetap sama, tanpa opsi hibrida atau turbocharger. Semoga saja setelah keluar mobil model ini, akan muncul mobil model Expander hibrid dan turbo. Bagi pemilik Expander model lama, misalnya, tahun 2022 atau sebelumnya, yang menginginkan layar infotainment yang lebih besar, kantung udara ekstra, dan gaya yang sedikit lebih modern, model 2025 adalah opsi yang relevan. Namun, bagi yang menantikan transformasi total, maaf, ini bukan untuk Anda. Pembaruan ini bersifat agar tidak ketinggalan zaman dan mungkin belum memenuhi ekspektasi yang Anda harapkan. Expander 2025 dapat diibaratkan sebagai kemeja favorit yang baru disetrika dan diberi parfum, tetap andal dan familiar, namun tanpa inovasi yang dapat memicu ketertarikan yang kuat untuk konsumen. Kami mengundang pandangan Anda. Apakah Anda di tim yang merekomendasikan untuk melakukan pembaruan sekarang, atau menunggu pembaruan yang lebih substansial di tahun 2026, 2027, atau 2028? Ya, inilah ulasan kendaraan yang lugas, informatif, dan didukung data. Jangan ragu untuk memberikan komentar dan subscribe-nya. Namun jika Anda ingin memperbandingkan Expander dengan Veloz atau Stargazer untuk menentukan raja MPV perkotaan yang sesungguhnya, hal ini juga kurang bijak kalau berdasarkan fanatisme. Ingatlah, pilihan kendaraan harus didasarkan pada preferensi pribadi dan kebutuhan fungsional, bukan semata-mata pada fitur kosmetik dan adu gengsi berlebih yang berujung akan merugikan Anda. Sekian dan sampai jumpa.